Gebrakan baru Kang Deddy ini bikin warga Jakarta makin malu. Karena Warga Jakarta lebih puas lihat KDM. Kinerja Pramono dapat kritikan pedas. Kang Deddy ini bikin warga Jakarta makin malu. Karena kali ini yang dibanggakan adalah para orang tua dari warga Jawa Barat. Ya, Kang Deddy akan memberlakukan jam malam untuk anak-anak sampai jam 8 malam. Sementara itu, Gubernur Jakarta ngasih akses full nongkrong di taman 24 jam. Ya, dari sini kita bisa melihat cara berpikir seseorang itu dari kebijakannya, terutama cara berpikir seorang pemimpin itu ditentukan dari kebijakannya. Kang Deddy bikin jam malam ini supaya anak-anak pola hidupnya baik, istirahat, paginya sekolah, nggak ada nongkrong, nggak ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara di Jakarta, kalian tahu sendiri. Pramono Eknur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami. Kali ini Presiden atau bukan presiden ya, Kepala Daerah DKI Jakarta Bapak Pramono membuka semua program-program ide gagasannya untuk warga Jakarta. Tak mau kalah dengan Kang Deddy Mulyadi. Kali ini Bapak Pramono mau membuka taman untuk membaca atau kembali ke perpustakaan selama 24 jam. Apa mungkin untuk mencegah dari warga Manggarai yang terkenal katanya setiap hari, bukan setiap hari ya, selalu ada tawuran dan warganya muslim, kebanyakan mayoritas muslim, semua mau dipakai untuk membaca. Logika ya Pak. Kali ini semakin jam malam semakin dibuka, kemungkinan besar kesempatan para warga, para anak-anak muda terutama untuk apa? Mungkin bersifat negatif, nongkrong yang negatif akan semakin terjadi. Bagaimana tidak? Semua kejadian daripada tawuran, minum minuman keras, atau mungkin mohon maaf terjadinya tindak seksual itu biasa terjadi pada malam hari. Bagaimana nanti kalau mungkin perpustakaan dibuka, alasannya sama orang tua mau ke perpustakaannya, padahal kita positive thinking memang benar, tapi yang terjadi pada khalayak umum untuk sekarang ini, apa bisa untuk ke perpustakaan? Di samping kebijakan KDM yang jam 9 harus sudah tidur, tidak ada yang keluar untuk para pelajar, itu malah lebih efektif menurut saya. Kebanyakan juga warga Jakarta, warga dari Bapak Pramono, itu lebih suka kebijakan KDM untuk di barak militer. Karena apa? Pendidikan seorang militer itu luar biasa Pak. Dari fisiknya, dari asah otaknya, kedisiplinannya, itu sangat luar biasa. Tidak memungkiri kemungkinan besar itu akan jauh lebih baik daripada kebijakan Bapak Pram. Perpustakaan akan dibuka sampai jam 10 malam. Siapa yang mau ke sana, Pak? Jam 10 malam. Mungkin kemungkinan besar biasa itu siang setelah pulang sekolah, sore maksimal itu jam 5. Perpustakaan itu biasa tutup jam 4. Tapi kalau sampai jam 10 malam, orang suka ke perpustakaan untuk membaca, untuk belajar. Itu di rumah, bukan di luar. Kalau di luar pasti sore. Apa mungkin orang tuanya bisa mengizinkan untuk untuk belajar keluar rumah di atas jam 9 malam? Warga Jakarta, warga Bapak Pram, kemungkinan besar itu suka kebijakan-kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi. Itu pasti, kemungkinan besar. Kemungkinan ada warga yang tawuran karena apa? Itu dibuka lebih dari jam. Di atas jam, semakin di atas jam, semakin tinggi pula kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, Pak. Coba kita lihat komentar-komentar yang lain. Rutan era, gengsi dia.
Pramono Anung gengsi ketika ada ide-ide cemerlang dari gubernur lain. Gak bisa begitu, Pak. Harusnya kalau ketika ada ide-ide cemerlang ya, ide-ide bagus dari Deddy Mulyadi, harusnya ditambahin poin-poin pentingnya apa. Bukannya malah bilang Jakarta punya cara tersendiri menyelesaikan kenakalan remaja di Jakarta. Sekarang kan jadi bingung dia. Dicari-carilah tuh Manggarai berselawat katanya. Terus buka perpustakaan itu diperpanjang. Saya anak Jakarta, saya pernah bandel, dan anak bandel itu nggak ada yang pengen baca. Emang anak remaja lagi pada tawuran ya? Kesini baca ke perpustakaan, koclak. Udah pasnya itu, anak yang bandel ya, anak yang susah nurut sama orang tua dimasukin ke barak militer, udah pasnya itu, dididik agar lebih disiplin, bangun pagi, ya, jalankan ibadahnya, sholat 5 waktu, yang ke gereja yang ke gereja, jadi disiplin. Emang Pramono Anung bisa mengatasi kenakalan remaja seperti itu? Jadi nggak usah gengsi, Pak. Kalau kira-kira nggak ada terobosan, ya apa salahnya ya ikutin. Ikutin cara Kang Deddy Mulyadi, ya, Mas Pram, Bang Dul, yuk kita tangkepin remaja-remaja yang sering tawuran untuk ke perpustakaan. Jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Jadi salah satu contoh untuk perpustakaan Habib Yasin, menurut saya segera, pokoknya semua perpustakaan yang fasilitasnya dimiliki oleh pemerintah Jakarta saya akan buka lebih dari yang sekarang. Sekarang ini rata-rata jam 4 tutup, udah kayak ASN aja jam 4 pulang kantor. Untuk itu termasuk taman-taman, perpustakaan, museum akan kita buka sampai jam 10 malam. Dan itu saya melihat responnya baru saya sampaikan cukup baik. Minggu depan ini kami segera putuskan museum-museum mana yang akan dibuka lebih dari jam. Warga Jakarta lebih puas lihat KDM. Kinerja Pramono dapat kritikan pedas. Banyak warga Jakarta lebih tahu tentang program Deddy Mulyadi. Ayo, pendukung Pramono mana suaranya? Warga Jakarta lebih puas melihat kinerja Bapak KDM ketimbang gubernurnya sendiri. Ayo dong bersuara, seperti kemarin ketika Kang Deddy Mulyadi berbicara tentang APBD Jakarta. Kalian kritisi, kalian caci maki, kalian berbicara Kang Deddy Mulyadi fokus aja ngurusin Jawa Barat, jangan ngurusin provinsi lain. Nah sekarang kalian kemana? Kok pada diam ketika warga Jakarta ngomongin gubernur provinsi lain, lebih puas terhadap kinerja gubernur provinsi lain. Kalian pada kemana? Kok pada diam? Hey! Ayo dong, kritisi lagi kinerja Kang Deddy Mulyadi. Salahkan lagi Kang Deddy Mulyadi. Kenapa kinerjanya lebih bagus ketimbang gubernur kalian? 4 alasan gue kontra taman dibuka 24 jam. 1. Malam hari waktunya tumbuhan memproduksi CO2 dan berebut oksigen dengan manusia. Kenapa kita suka lemes kalau nongkrong malam-malam di bawah pohon atau di taman? Yang kedua, kemungkinan besar terjadi maksiat atau kriminal tinggi. Kenapa? Anak-anak nongkrong yang tadinya biasa tidak merokok atau tidak minum akan coba untuk merokok atau minum. Yang ketiga, berdasarkan sejarah itu baik dipakai sebagai tempat kupu-kupu. Yang keempat, bukan nggak mungkin yang nongkrong-nongkrong di taman itu adalah anak-anak yang masih berseragam sekolah, karena di Jakarta tidak menerapkan jam malam untuk anak-anak sekolah. Paham kan? Janji kampanye Sidul yang bilang mau masang CCTV di seluruh penjuru Jakarta dan gubernurnya itu dibatalin. Nyesel nggak lo sekarang milih dia? Padahal ini satu-satunya program yang menurut gua paling keren, revolusioner, dan diganti dengan membuka taman selama 24 jam. Bertolak belakang banget. Masang CCTV buat ngurangin kriminal, sekarang buka taman 24 jam, dimana itu meningkatkan kriminal menurut gua lo ya. Nah, lu anak-anak Jakarta yang sering keluar malam, pasti lu setuju sama statement gue barusan. Ya, coba lu bayangin, bapak-bapak yang biasanya ngelonin bininya tiba-tiba bilang, "Mah, papa mau keluar dulu ya, ada meeting." Padahal ke taman nyari kupu-kupu. Ironis gak? Ironis kan lu jadi warga Jakarta? Hah? Ironis kan jadi warga Jakarta? Ironis banget. Janji sebelum menjabat. Di Jakarta disurutin, Mas. kemacetan jalan, Diurain, transportasi dalam kota, diintegrasiin, polusi, dibersihin, ruang terbuka hijau kurang, dibanyakin, kampung kumuh, dibagusin.
Lahan perumahan nggak cukup, Ditingkatin. lapangan kerja, Dibukain. UMKM sukses, Diajarin. kebutuhan dasar, Dipenuhin. air minum, Dijernihin. gaji guru honorer, Dinaikin. insentif RT RW, Didobelin. tempat nikah dan sunatan, Disediain. kesehatan fisik dan mental. Diperhatiin. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Di satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, gubernurnya itu lagi sibuk untuk mendidik anak-anak muda yang ada di Jawa Barat untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab. Bahkan ada yang bilang sampai dibawa ke barak dan dididik disiplin secara militer ya, di mana istirahat ditentukan jamnya supaya di pagi harinya para anak-anak muda ini punya tenaga yang baik, fokus yang baik untuk bisa menjalankan harinya di hari itu. Tapi di satu provinsi lain, justru nih ya, pemerintah memfasilitasi tempat untuk anak-anak muda nongkrong. Ya, walaupun memang bukan khusus untuk anak-anak muda sih, tapi difasilitasi sebuah tempat yang dibuka 24 jam untuk berdiskusi, untuk bertemu, entah apapun itu, tepatnya bersosialisasi. Malam hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam. Dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi. Karena saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul. Dimana nih kalau yang seperti ini diberikan kebebasan seperti ini, tidak diatur rules-nya, anak-anak muda menyalahgunakan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mereka nongkrong sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi, dan ketika mau mulai hari yang baru, karena mereka kurang istirahat, mereka nggak fokus, akhirnya hasil daripada apa yang dikerjakan oleh si anak muda itu tentu akan jauh berbeda kualitasnya dengan orang yang punya istirahat yang cukup. Ya, agak sedikit aneh sih ya. Di saat satunya sedang berusaha untuk fight demi masa depan anak muda supaya bisa menjadi orang yang baik, satunya malah memberikan kelonggaran dengan alih-alih bersosialisasi. Ya, kalau juga mau membuka ruang terbuka hijau nih ya, kayaknya nggak perlu sampai 24 jam, karena setahu saya malah tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Jadi bikin netizen bingung, Pramono gagas program Manggarai Bersolawat untuk aksi tawuran yang kerap kali berulang di Jakarta. Dan baginya ini bisa menyelesaikan akar permasalahan yang membuat tawuran terjadi. Netizen saat ini sedang menyoroti bagaimana Gubernur Pramono menggagas cara untuk menyelesaikan aksi tawuran dan anak-anak nakal yang kerap kali berulah di Jakarta. Karena kasus seperti ini kerap kali terjadi dan harus ada solusi dari pemerintah. Sebenarnya netizen menyoroti bahwa solusi terbaik untuk menyikapi hal ini adalah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu membawa mereka ke barak militer untuk dibina karakternya, fisiknya, dan kedisiplinannya. Nah, sayangnya Pak Pramono tidak setuju. Sebagai seorang gubernur, baginya harus ada pendekatan lain dan mereka punya cara sendiri katanya. Orang-orang bingung kira-kira apa ya solusinya, dan ternyata solusinya adalah perpanjangan taman, perpanjangan waktu perpustakaan, dan akan digagas Manggarai Bersolawat untuk atasi tawuran berulang di Jakarta. Ini membuat netizen tercengang. Bagaimana bisa memulai permasalahan dengan pendekatan seperti ini? Namun ternyata ide Pak Pramono ini adalah dengan mengundang setiap RW untuk duduk bareng dan menggagas Manggarai Bersolawat. Karena baginya di daerah Manggarai khususnya itu kerap kali terjadi tawuran dan mayoritasnya adalah Muslim, sehingga dengan diadakannya Manggarai Bersolawat itu akan mendamaikan bersama-sama. Tutur Pak Pramono. Jujur, sebagai warga Jakarta, gue setuju banget, gue dukung banget waktu Mas Pram pengen buka jam taman dan juga perpustakaan tuh jauh lebih lama lagi. Yang tadinya tutup sampai sore, sekarang jadi sampai malam. Gue setuju banget. Tapi setelah tahu ini jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya gue jadi bertanya-tanya, emang ada anak-anak yang kerjaannya tawuran setiap hari itu kepikiran buat baca buku? Ya walaupun katanya lonjakannya sampai 53% pembacanya setelah kebijakan Mas Pram itu, gue yakin banget salah satunya bukan anak yang tawuran. Beda circle, beda visi Mas Pram. Kok bisa kepikiran ke situ gitu loh? Kalau tujuannya buat anak-anak yang suka baca, pengen tambah literasi, ya itu bagus. Karena gue sendiri suka banget ke perpustakaan. Tapi kalau jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya tolong dipikirin lagi cara yang lebih bagus. Menyala Jakarta biar makin menyala. Yuk kita bahas soal 100 harinya kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta. Rencananya mau bikin Jakarta menyala, tapi sampai hari ke-100 masih mikir nih menyala di bagian mananya ya. Mungkin cuacanya yang semakin panas dan menyala. Menyala lampu.
karena beliau-beliau masih mengabaikan urgensi krisis iklim dengan mengadopsi solusi jangka pendek. Apa mungkin menyala di bagian rencana ngadain job fair di 44 kecamatan setiap 3 bulan? Sayangnya ini belum menyentuh kebutuhan fundamental masyarakat. Warga Jakarta butuh lebih dari pameran lowongan kerja, butuh juga pelatihan dan pendampingan keterampilan yang terarah. Atau juga bisa jadi nih menyala karena pemerintah lagi fokus menggenjot proyek ambis pembangunan teknologi refuse dari Fatful atau RDF yang baunya menyengat dan potensi masyarakat terkena ispa. Padahal bisa loh Pak mulai dari pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi warga dengan proses pemilahan sampah sejak awal. Nah selain itu masalah di hulu seperti kebijakan yang lebih ketat dalam pemakaian plastik sekali pakai bisa jadi solusi. Itu loh Pak udah dicontohin kan sama wilayah sebelah. Malu ah. Buat warga Jakarta gimana nih kesan pesannya selama 100 hari ini? Share di bawah ya. Menyala. Pemprov Jakarta bukan dengan kirim ke barak, tapi atasi anak nakal dengan perpanjang jam buka taman. Yang lucu sebenarnya bukan ini, gua kasih tahu nih bentar. Yang lucu itu dia pengen ngasih solusi dengan memperbanyak kegiatan positif, seperti memperpanjang jam operasional taman, sama memperpanjang jam operasional perpustakaan di malam hari. Waduh. Bro, yang jadi masalah ini anak-anak bandel. Anak bandel mana yang pengen baca buku di malam hari? Nggak ada gitu orang. Misalkan anak-anak nih pengen tawuran, bro tawuran nggak? Ah nggak, gue pengen ke perpustakaan, pengen baca majalah bobo. Nggak ada. Itu perpustakaan makin malam makin sepi, mendingan ditutup abis maghrib. Beres maghrib, anak-anak pada pulang ngajedog di imah masing-masing. Ngajedog, ulah tawuran, asup kabaran. Bagaimana kita lihat komentar para warga antara Jakarta, warga Bandung, warga Jawa Barat? Kemungkinan besar kita lihat keefektifannya, kemanfaatannya itu jauh lebih banyak daripada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sungguh luar biasa pemikiran beliau dibandingkan dengan Bapak Pram, mohon maaf, yang mungkin bagus mempunyai ide gagasan-gagasan, tapi menurut kami, menurut saya, para warga yang lain mungkin kurang efektif. Terima kasih.